Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Maulia Saskia dengan NIM 2443031701, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori pemikiran Vygotsky, yaitu salah satu teori penting dalam perkembangan dan pembelajaran anak. Semoga melalui presentasi ini kita bisa memahami bagaimana peran lingkungan sosial sangat memengaruhi cara anak belajar dan berkembang. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, masuk pada slide pertama, teori Vygotsky. Teori Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan berpikir anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, bahasa, dan budaya. Anak akan belajar lebih efektif ketika berinteraksi dengan orang lain yang lebih mampu, seperti guru, orang tua, atau teman sebaya. Next, tokoh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan seorang psikolog asal Rusia. Menurut beliau, kemampuan berpikir anak berkembang melalui kerjasama dengan orang lain. Jadi, proses belajar tidak hanya berasal dari dalam diri anak, tetapi juga dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada konsep utama. Konsep utama dalam teori Vygotsky meliputi interaksi sosial, bahasa sebagai alat berpikir, budaya, serta peran guru dan teman sebaya. Anak belajar melalui komunikasi, diskusi, dan kolaborasi dengan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya ada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan yang dimiliki anak saat belajar sendiri dengan kemampuan yang bisa dicapai anak ketika mendapatkan bantuan dari orang lain yang lebih mampu. Selanjutnya ada scaffolding. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan kepada peserta didik seperti petunjuk, contoh, atau arahan. Bantuan ini tidak diberikan terus-menerus, tetapi dikurangi secara bertahap sampai anak mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Selanjutnya ada studi kasus. Contohnya, ada seorang siswa yang kesulitan memahami materi pecahan. Guru kemudian memberikan contoh sederhana dan mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok. Awalnya siswa masih dibantu, namun lama-lama siswa mampu mengerjakan soal sendiri. Ini menunjukkan penerapan ZPD dan scaffolding. Selanjutnya ada implikasi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teori Vygotsky mendorong adanya pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan interaksi aktif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa, bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu. Masuk pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan berpikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bahasa, dan budaya. Proses belajar akan lebih efektif jika dilakukan melalui interaksi, bimbingan, dan kerjasama dengan orang lain. Baik, demikian pemaparan materi tentang teori pemikiran Vygotsky yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.